Kan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh berlanjut setelah heboh putusan MK terkait dengan persyaratan kepala daerah. Timbul lagi drama dan kehebohan menjelang batas pendaftaran pilkada kepala daerah pada tengah malam besok. Ada apa dengan partai-partai yang dulu mencalonkan Anies sebagai kepala daerah untuk Pilpres? Kok sekarang menjauh semuanya? Dan kenapa PDIP tidak mencalonkan Anies padahal elektabilitas Anies sangat tinggi? Bahkan Ahok dikesampingkan. Ada apa? Apakah Kims akan menunjuk Kaisang jadi calon wali kota di Solo? Bagaimana dengan Bobi di Medan? Dan dua Serikandi wanita akan bertarung di Jawa Timur, yaitu Kofifa dan Ibu Risma. Siapa pemenang? Dan juga perang bintang di Jawa Tengah, Jenderal TNI melawan Jenderal Polisi. Bakal ada kejutan-kejutan sampai besok tengah malam menjelang batas akhir pencalonan kepala daerah. Inilah Hot Room membaca peta Pilkada 2024. Kontestasi Pilkada 2024 segera dimulai. Partai-partai politik telah mendeklarasikan dukungan kepada para pasangan calon jagoan mereka. Banyak kejutan terjadi dari proses hingga pendaftaran di KPUD. Nama-nama baru bermunculan sejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat mencalonkan kepala daerah pasca PKPU 2024 disetujui oleh DPR yang akhirnya mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi sedikit lebih longgar. Selain Jakarta, banyak pihak meyakini peta politik di sejumlah daerah dapat menjadi sorotan publik. Perang bintang disinyalir dapat terjadi, seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Bagaimana publik membaca peta Pilkada 2024 ini? Adakah kejutan akan nama-nama pasangan calon nanti? Bagaimana distribusi kekuatan para pasangan calon dan partai politik yang mendukungnya? Yup. Para pemirsa, karena besok bakal ada drama dan kejutan menjelang batas akhir pendaftaran pencalonan kepala daerah, maka Anda di rumah agar siap-siap dengan kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium, karena dengan minum kopi ini stamina Anda akan tetap terjaga. Siapa tahu tiba-tiba ada yang mencalonkan Hotman jadi gubernur DKI. Inilah kopi luwak hitam premium. Dasar. Enak banget. Oke, Pak Aryo Seno. Ya, Aryo Bang. Seno dari PDIP. Selamat malam, Bang Hotman. Selamat malam, Pak. Calon wali kota Solo. Enggak lah. Benar, calon Bang wali kota Ray Solo. itu. Enggak lah, Bang. Kenapa Anda PDIP tidak mencalonkan Anies atau Ahok? Ya, Apa jawabannya? Oke, ini panjang ya, Bang. Artinya dari Singkat aja. awal, ya singkatnya adalah karena kita percaya pada proses kaderisasi yang ada di partai kita. Walaupun elektabilitas Anies sangat tinggi. Ya betul, seringkali di pilkada-pilkada yang diikuti PDI Perjuangan, memang tokoh yang kita usung tidak selalu harus beriringan dengan elektoral yang tinggi. Ya. Yang penting buat kita nalar kualitatif kita bekerja lebih sering dibandingkan sekedar nalar kuantitatif masalah angka, Bang. Jadi kalau Ahok kenapa yang sangat cinta sama Bu Mega? ya, jadi kalau bicara konteks pilkada Jakarta, Ya. kita tahu di 2017 ada dinamika pilkada yang begitu keras terjadi. Ya. Dan itu menyisakan dua blok yang sangat fanatik pada waktu itu. Ya. Sedangkan sekarang dalam konteks kita menyampaikan pesan-pesan partai yang tentu saja masih ideologis, kita butuh untuk tidak menginvestasikan energi terlalu banyak dalam menyikapi residu persoalan tersebut. Maka perlu komunikator yang baik, Bang. Dan dalam menyampaikan komunikasi yang baik tentang sikap partai, tentang platform dan perjuangan partai, kita sepakat bahwa yang paling cocok adalah The Golden Truth, sang tenggorokan emas Mas Pramono Anung, dan Sidul anak Betawi Bang Rano Karno. Anda yakin elektabilitasnya tinggi dibandingkan yakin. dengan Anies yang
Pilpres pun hampir aja menang. Yakin betul Bang. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa pilkada itu, kenapa kemarin nama Pak Pram belum muncul, nama Pak Rano belum muncul, Ya. karena memang belum dimunculkan oleh kami nama-nama itu. Apa benar karena Anies tidak mau tunduk kepada Ibu Mega? Itu kan proses yang berjalan panjang. Ya. Oh, kita membuka komunikasi politik dengan banyak pihak. Kita berterima kasih ke Mas Anies yang sudah berkenan silaturahim ke kami, sudah ngobrol sama kami, dan mengikuti tahapan sesuai dengan mekanisme Anies kepartean. pernah nggak datang mengatakan, oke calonkan saya kepada PDIP? Pernah nggak minta? Ngobrol terkait dengan masa depan Jakarta, iya. Tapi spesifik, Artinya apa? spesifik terkait Pilgub Jakarta, tentu saja Mas Anies paham dan menghormati proses yang ada di kami. Tapi sebenarnya secara tidak langsung minta calonkan saya, begitu? Tentu saja semua calon eksternal yang ada, yang kita jaring melalui survei misalnya, itu yang kira-kira punya keinginan untuk maju sama kami, kita ajak bicara. Termasuk Pak Anies di situ, Bang. Terima kasih. Oke. Pak Rey. Hanya hitungan hari dan bulan, 3 partai yang sangat mengidolakan Anies tiba-tiba sekarang menjauh. Kenapa? Ya, pertama mungkin soal apakah komunikasi di antara Anies dan lainnya itu berjalan atau tidak. Atau Kim yang paling apa? 3 partai sebetulnya. Partainya beliau itu Ya. terlalu hebat lobbynya. Nah, kalau ke partai yang lain mungkin ya, tapi kalau ke Aniesnya kan mereka nggak berdialog, saya kira gitu ya. Pertanyaannya, kenapa 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya itu meninggalkan Anies Kenapa? di Pilkada Jakarta gitu? Pertama tentu saja alasan pragmatis kan. Ya, apa Alasan itu? pragmatis itu mungkin bergabung dengan koalisi Kim jauh lebih menguntungkan dari sekedar Menguntungkan mendukung- apa? Ya, mendukungkan kekuasaan bagi mereka tentu saja. Oh, Jadi oke. kalaupun tidak dapat misalnya di Jakarta kan mereka bisa negosiasi di tingkat nasionalnya kan. Boleh jadi begitu. seperti Nasdem. Jadi mungkin ada barter. Oh, barternya udah sampai ke tingkat nasional. Kan Oke. yang kita dengarkan selama ini mereka mau dengan bergabungnya mereka di Jakarta itu juga mengindikasikan mereka akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo kan. Nah, jadi salah satu mungkin ya bagian dari dialog itu adalah ya mereka yang mau gabung dengan Pak Prabowo di pemerintahan Pak Prabowo juga harus mendukung Kim dong di Jakarta gitu. Nah, pilihan itulah yang mungkin diambil oleh salah satunya Nasdem. Oke, gitu ya. Ibu Titi setuju. Kenapa? Lagi kenapa 3 partai yang dulu kampanye besar-besaran mendukung Anies untuk Pilpres sekarang goodbye gitu loh. Kenapa itu? Ya, pertama kalau peta pilkada tentu saja berbeda dengan peta pilpres ya. Ya. Jadi dinamika lokal juga pasti diperhitungkan. Yang kedua adalah ini pilkada di tahun yang sama dengan pemilu dan transisi kekuasaan. Ya. Ada agenda politik nasional yang juga menjadi bagian dari agenda partai. Contoh terdekat, pembentukan kabinet oleh pemerintahan baru di mana partai-partai pendukung yang tadinya menjadi kontestan lawan di Pilpres kemudian menjadi bagian dari koalisi pendukung. Jadi ada kemungkinan PKS dapat jabatan menteri begitu? Oh, itu sangat mungkin. Oke. Kan salah satu menjadi ilustrasi koalisi pendukung pemerintah itu adalah menjadi bagian dari kabinet. Kan Ya. itu yang selalu Kalau dipraktikkan. PKS kan nggak perlu menunggu jabatan menteri, dia udah dapat wakil di sini. Wakil Di Cagup DKI. Kamil, iya. Ya. Dan itulah sebabnya kata dia pindah dari Anies ke Ridwan Kamil karena Anies belum juga menyetujui posisi Sohibul Iman sebagai wakilnya kan. Oh begitu. Ya sebenarnya bukan hanya belum menyetujui ya, tapi belum bahasanya disuruh cari mitra. Karena pada waktu itu kan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Persyaratan masih 20% kursi atau 25% suara sah. Putusan MK belum keluar yang tanggal 20 ini, lalu perahunya sudah gagal berlayar. Ya. Sementara kalau sudah berlayar nggak boleh balik lagi ke bandar katanya kan begitu. Jadi saya kira memang dinamika politik yang ada di tingkat lokal, kemudian juga di saat yang sama agenda politik nasional juga akan berlangsung dan itu menyangkut koalisi nasional, yaitu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi apa yang didengungkan partai politik itu bisa berubah setiap waktu sesuai dengan godaan jabatan begitu? Ya kenyataannya kan begitu yang kita alami hari ini kan. Kenyataannya begitu ya? Nah, ya gimana lagi mendiskusikannya kan, semuanya bisa berubah, semuanya bisa merapat, tapi saat yang bersamaan kalau mereka melihat peluang yang lain, ya mereka bisa meninggalkannya. Itu adalah- misalnya kasus di Banten kan. Ya. Nah, Golkar udah menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Kim. Ya. Hitungan waktu nggak sampai 24 jam saya kira mereka berbalik lagi untuk mendukung kader mereka yang bernama Airin gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu yang mungkin bisa dilihat oleh Golkar, salah satunya ya kalau misalnya yang menang nanti Airin di survei sudah sangat tinggi kan Ya. dibanding lawannya ini gitu.
Nah, tentu saja Partai Golkar akan kehilangan basis di Banten dan hampir tidak pernah ada sejarahnya Golkar itu kehilangan basis di Banten gitu. Para pemirsa, inilah pelajaran bagi kalian. Jangan terlalu percaya kepada janji partai politik. Karena setiap waktu bisa berubah. Sepertinya janji pengacara lebih meyakinkan. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Habibur Rahman yang adalah anggota Komisi 3 DPR yang katanya bakal jadi ketua Komisi 3 DPR. Katanya, gue dengar begitu. Ya, ada pertanyaan, kenapa Gerindra atau kenapa Reza Patria dan Marcel tiba-tiba mundur sebagai calon wali kota Tangsel? Ya, fenomena pilkada ya itu bukan persoalan, ada 3 dimensi, Pak Hotman. Ada soal koalisi, ada soal partai politik, dan ada soal pribadi orang yang bersangkutan. Yaitu di sini apa? Ya, artinya sulit ya bagi kita untuk mengatakan faktor salah satunya. Bisa jadi karena memang terjadi perubahan komposisi koalisi, ya, terjadi perubahan peta. Ini saran partai atau inisiatif pribadi? Yang mengajukan pribadi ya. Tapi di sisi lain, memang Pak Prabowo juga akan memberikan penugasan ya kepada Reza Patria ini. Akan? Ya. Oh, berarti gara-gara itu kali ya? Bukan di pilkada. Ya. Oke. Jadi kita susah, Pak Hotman, kalau bicara mana awal, mana akhir ya. Mana sebab, mana akibat. Tapi yang jelas itu berproses. Ya. Pak Reza Patria dengan tidak mencalonkan, maka memang dia akan mendapatkan penugasan yang lain dari Pak Prabowo. Apa itu? Jaksa Agung atau apa? Saya nggak tahu ya. Jadi itu alasannya. Ya. Bisa jadi itu. Marcel kenapa? Marcel dulu yang mencalonkan sendiri atau Gerindra yang mencalonkan atau Kim? Setahu saya komunikasi yang baik ya dengan Partai Gerindra ya. Tapi kalau misalnya Pak Ariza nggak nyalon, Marcel nggak bisa juga maju sendiri, Pak Hotman. Nggak, maksud saya kenapa tiba-tiba Marcel dicalonkan yang ya untuk politik nggak ada sama sekali reputasi gitu loh untuk di bidang politik. Bukan persoalan reputasi ya. Banyak juga di daerah-daerah lain orang atau tokoh-tokoh lain yang pertama kali mencalonkan sebagai calon kepala daerah. Kita kan bicara soal di 38 provinsi, 37 provinsi dan ratusan kabupaten dan kota. Banyak sekali. Jadi hitung-hitungannya macam-macam ya. Tapi yang jelas dengan perkembangan terakhir kemungkinan ya 2 orang tersebut melihat ya lebih baik tidak mencalonkan, dan itu harus kita hormati. Oke. Pertanyaan kedua, ada kejutan calon wali kota Solo tiba-tiba mundur ya dari pencalonan. Apakah Kaisang akan diajukan sebagai wali kota Solo? Itu kita nggak tahu tuh. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Sampai hari ini belum ada pembicaraan soal itu. Tahu. Kita juga nggak tahu yang mundur siapa ya, apa alasan juga nggak tahu. Tapi gini Pak Hotman, soal orang mundur itu saya pikir bukan hanya di 2 daerah tersebut, bukan hanya di Tangerang Selatan, bukan hanya di Solo ya. Banyak sekali hari ini yang memang berubah konstelasi politiknya, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah undang-undang pilkada ya. Konstelasi berubah. Jadi tadinya misalnya ada tokoh yang nggak bisa maju menjadi bisa maju ya. Nunggu sampai PDIP mencalonkan? Misalnya gini, tadinya sudah fix pasangan calon, tiba-tiba tadi malam wakilnya ya ngomong, mohon maaf Pak, kami dapat perintah dari partai untuk maju sendiri sebagai calon juga. Kan akhirnya nggak gampang juga bagi si yang pertama menjadi calon kepala daerah ini, ditinggalkan wakilnya mencari wakil dalam waktu yang demikian singkat. Nah, ini fenomena-fenomena ini di masing-masing partai itu banyak sekali. Apa menunggu gerakan dari PDIP? Nggak tahu juga. Tapi saya pikir nggak seperti itu. Tapi yang jelas
konstelasinya berubah ya di banyak daerah, sehingga hitung-hitungannya orangnya tadinya mau maju dalam satu pasangan calon, banyak yang maju sendiri-sendiri. Nah itu yang terjadi saat ini, dan saya pikir ini fenomena dialami hampir semua partai politik ya. Oke, Pak Aryo, nama-nama yang diusulkan oleh PDIP, apa itu terburu-buru atau memang itu keputusan ibu kita, Ibu Mega? Ya, dalam proses berkaitan dengan putusan MK yang terbaru, maka kita harus cepat juga menyikapi berbagai dinamika itu. Artinya termasuk di Jakarta kan suatu peluang yang dulunya tertutup untuk kita mengusung sendiri jadi mungkin. Jadi proses untuk menyiapkan nama itu jadi... Itu partai atau cepat. Ibu Mega sendiri? Partai yang memproses, Bang. Nah, partai yang memproses. Termasuk nama Pak Pramono Anung itu sudah lama digodok juga sebetulnya. Karena Anda belum jawab kenapa bukan Ahok? Sejak lama itu kan nama-nama digodok. Katanya di intern partai ada pro dan kontra. Enggak, kalau pro dan kontra itu dalam konteks demokrasi saling mengusulkan itu suatu hal yang biasa. Saya rasa di semua partai politik juga terjadi dialektika itu. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita fokus pada menyampaikan platform ideologi partai. Pilkada 2017 menyisakan basis pendukung yang sama-sama fanatik antara dua tokoh yang memang sangat dominan di Jakarta. Ada Pak Anies dan Pak Ahok. Lalu kalau kita fokus di dalam mendukung salah satu ini, tentu investasi energinya pasti akan terbagi ke situ dan tidak fokus dalam penyampaian platform partai. Nah, coba saya mau tanya dulu Pak Rey, setuju nggak dengan pendapat kenapa tiba-tiba PDIP tidak mencalonkan Anies dan Ahok? Itu salah satu faktor lah, Bang. Tapi faktor yang lain itu menurut saya karena Ahok tidak dikeluarkan fotonya oleh Pak Jokowi yang sedang duduk bersama dia gitu loh. Maksudnya? Kan yang ada di Instagram Pak Jokowi itu kan duduk bersama dengan Pramono Anung. Sehari sebelum didaftarkan hari ini kan gitu. Jadi apa artinya gitu? Ada, menurut saya juga ada dialognya dengan istana. Maksudnya Jokowi peranannya apa maksudnya? Iya, maksudnya ada hubungannya dengan itu gitu. Karena Ahok kan nggak dipamerkan oleh Pak Jokowi fotonya duduk sama dia gitu. Sementara Pramono dipamerkan oleh Pak Jokowi sehari sebelum pencalonan ini gitu. Duduk bersama dengan Pramono. Gitu. Jadi maksudnya Jokowi sudah mulai spill gitu? Saya kira ada komunikasi dengan pihak istana. Maka Pram itu adalah titik temu di antara istana dengan non-istana gitu. Berkaitan dengan DKI Jakarta. Betul tadi salah satu alasan yang disebutkan oleh Bung Aryo itu ada keinginan membuat Pilkada Jakarta ini sedikit lebih tenang lah. Kalaupun misalnya gitu ya, tidak harus kotak kosong gitu. Harus mencalonkan calon yang lain gitu. Tapi kita buat tenang gitu, karena ada persoalan-persoalan seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Aryo, juga Mbak Titi gitu. Nah, figur Pramono itu adalah titik temunya. Sebab separuh dari dirinya ada di dalam istana, tapi tentu saja separuh dirinya itu adalah PDI Perjuangan. Dan gaya komunikasi Mas Pram itu menurut saya gaya komunikasi yang tidak konfrontatif. Jadi itu mungkin yang dibutuhkan dalam konteks apa yang disebut tadi oleh Titi, betapa penting semacam kedamaian ini menjelang ya pergantian kekuasaan. Jadi Anda memuji sikap PDIP? Saya tidak sedang memuji, saya sedang menganalisisnya. Oke, gitu. Terima kasih. Belum tentu saya setuju itu maksud saya, tapi menganalisa kenapa kemudian Pramono, kalau disebut Pramono udah digodok lama, saya kira tidak. Karena Pramono berkali-kali tadi di dalam pidatonya mengatakan ini sesuatu yang tak terduga, dan tak terduga. Beliau juga berulang kali mengatakan tidak pernah menyiapkan diri untuk maju di pilkada, dan seterusnya itu gitu. PDIP kalau tidak mencalonkan bakal terjadi kotak kosong di mana-mana saat calon tunggal begitu? Ya, tidak serta-merta, tapi iya ada. Karena kan putusan Mahkamah Konstitusi terlepas dari apapun, salah satu pertimbangannya adalah selain memberikan kesetaraan akses pencalonan antara perseorangan dan partai politik, juga ada di dalam putusan itu untuk mencegah misalnya fenomena calon tunggal. Karena memang dari dulu Mahkamah Konstitusi itu konsisten di putusan 100/2015 calon tunggal itu hanya jika segala upaya sudah dilakukan tetap calon tunggal, maka ya harus dibiarkan begitu. Tapi untuk threshold calon presiden tetap aja batasnya 20%. Nah, itu Bang Hotman habis itu. Diskriminasi untuk pilpres. Betul. MK menolak semua gugatan. Tunggu perkara saya sudah sidang 2 kali. Artinya kan untuk putusan setelah putusan MK ini kita punya dalil baru untuk mengatakan bahwa threshold itu bukan lagi open legal policy sebagaimana sudah diputuskan MK di. Setuju Pak Habibur Rahman untuk calon
pencalonan presiden pun nanti perlu itu dihapus persyaratan threshold 20%. Atau diturunkan. Atau diturunkan. Tapi Gerindra dari dulu udah konsisten. Saya bukan kok. persoalan setuju atau tidak setuju. Saya dalam posisi menyerap aspirasi dari masyarakat ya, sebagai anggota DPR RI. Ada yang berpendapat diperlukan, ada yang berpendapat tidak diperlukan. Tapi kita kalau melihat ya soal pilkada ya, calon perseorangan itu kan sudah lama diatur. Ya. Seharusnya kan meminimalisir yang namanya kota kosong. Ya. Ya. De facto nggak gampang-gampang juga. Ya. Artinya hambatan secara regulasinya memang nggak ada, tapi secara politik ya nggak gampang juga bagi setiap orang untuk maju. Ya. Ya. Di banyak negara juga diatur ada calon perseorangan ya. Kayak di Amerika Serikat ya bisa perseorangan, tetapi karena sistem politiknya hampir nggak pernah juga yang perseorangan itu menang. Nah kalau ditanyakan lagi pendapat kami ya kita mengikuti proses yang berjalan. Kalau ada masyarakat yang mengajukan uji materi, nanti pada saatnya DPR akan diminta pendapat, ya bukan pendapat, diminta keterangan, diminta untuk memberikan keterangan, ya. Nah disitulah DPR akan memberikan keterangannya. Kalau ada usulan ya dimasukkan ke prolegnas, mungkin nanti di periode yang baru yang akan datang, ya siap juga kami membahasnya. Ya usulan masyarakat apa saja, kami juga akan mendengar pihak-pihak yang berpendapat berbeda. Apapun yang masuk nanti kami pertimbangkan. Terima kasih calon Ketua Komisi 3 DPR RI. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pemirsa, besok adalah batas akhir sampai jam 12 malam, batas akhir pencalonan kepala daerah. Jadi bakal ada drama dan kejutan. Dan itu hanya Anda bisa nikmati apabila Anda sambil duduk nonton TV dengan kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman 38 tahun sebagai pengacara tetap staminanya tidak terkalahkan. Mantap. Kopi luwak hitam premium. Ingat kopi ini, ingat Hotman yang ganteng. Siap. Pak Rey, kejutan apa besok? Apakah bakal ada yang mencalonkan Kaisang? Apalagi kejutan kira-kira besok? Coba analisa dulu, kira-kira apa? Nanti juga sama Ibu Titi. Ya lanjut. Tolong singkat-singkat apa? Masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi? Mereka yang mencalonkan sekarang ke KPU masih memungkinkan untuk ditarik kembali pencalonan itu. Jadi Kaisang masih mungkin tiba-tiba ada. Kan wali kota bisa dia memenuhi syarat kan? Itu sangat mungkin ya bahwa partai-partai di Solo mencalonkan. Tapi nggak ada gosip, belum ada. Maksudnya kursi gimana? Gosip bahwa Kaisang akan diajukan jadi wali kota Solo. Sejauh ini belum terdengar. Tetapi kan seperti Mas Pram juga datang last minute kan. Jadi kemungkinan itu ada? Sangat. Seperti Golkar di Banten juga last minute kan kemudian mendukung Airin. Nggak berhitung jam gitu setelah mereka. Ada gosip saya dengar katanya PKB akan mengusulkan Anies. Sangat mungkin itu juga terjadi. Di mana besok mungkin juga PKB akan menarik dukungan dari Kim lalu mendukung Anies sendiri dan dia bisa mendukung. Kemungkinan itu ada nggak? Ya bisa juga terjadi karena dia dengan Anies kan tidak ada masalah. Anies adalah mantan calon presiden yang mereka usung. Jadi segala kemungkinan terjadi besok. Semua bisa terjadi sebelum jam 24. Jam 24. Ibu Titi apa analisa Ibu gimana? Ya. Apa yang terjadi kira-kira besok? Kaisang, Anies, nasibnya gimana? Ya, spektrum kita masih perhatiannya di Pulau Jawa. Kalau untuk di Jakarta, yang pasti potensi calon tambahan dari perseorangan. Walaupun perseorangannya ini kontroversinya juga banyak soal dugaan pencatutan dukungan dan lain sebagainya, dan kasusnya juga masih bergulir di Bawaslu. Tapi saya kira memang menarik putusan MK ini, ruang itu dibuka dan menghadirkan calon-calon yang partai itu pada dasarnya kalau dikasih peluang untuk mencalonkan kadernya, bisa ternyata. Tapi ntar dulu, saya baru teringat waktu itu, waktu demo kemarin,
ada seorang wanita cantik ikut demo namanya Ibu Titi Anggraini, benar nggak? Ya kira-kira begitu. Ikut demo ya? Waduh. Ya tapi saya mau lanjut ya Bang ya. Contoh Jawa Timur. Jawa Timur itu menjadi salah satu yang patut kita pelototi. Selain tadi, kalau Jakarta ini memang kayaknya kehilangan magnetnya ya. Mohon maaf nih Mas Aryo, agak antitesis begitu. Di tengah konstelasi politik yang tajam selalu jadi barometer politik, mata kita semua ke Jakarta. Nampaknya untuk 2024, yang menarik itu justru Jateng, atau bahkan Jawa Timur dengan 3 pasangan calon yang semua calon gubernurnya adalah perempuan. Jadi saya kira ini baru pertama kali begitu. Jadi, menurut Ibu, Kopipa akan menang nggak lawan Ibu Risma ya, di Jawa Timur? Dinamikanya bisa sangat kira-kira gimana dinamis. analisamu? Ya saya tidak bisa memastikan sekarang karena saya bukan analis politik ya. Tapi dari 3 perempuan ini 3 perempuan semua terbaik. Ya. Kalau di Pilgub kita bisa punya 3 cagup perempuan, kenapa di Pilpres 2029 tidak bisa begitu? Ya. Makanya harus kasih peluang agar partai bisa mengusung kadernya. Ya. Ternyata ketika partai dikasih ruang untuk mengusung kader, bisa tampil perempuan. Hapuskan ambang batas pencalonan presiden. Ya. Maka insya Allah kader perempuan Anda sedang dari gugat PDIP. Ya? Anda sedang gugat di MK. Betul. Saya sudah 2 kali sidang, makanya kalau sidang ini jalan, kader terbaik dari PDIP, Mbak Puan, bukan tidak mungkin 2029 bisa jadi capres. Nah ini yang artinya adalah kita selama ini terlalu lama membelenggu partai-partai dengan persyaratan. Dan sekarang Anda sudah di ambang pintu. Insya Allah. Terima kasih. Bang Hotman, pertanyaannya kamu turun nggak waktu tanggal 22 itu? Bukan tuh pertanyaan, Bang Hotman turun nggak tanggal 22 itu? Saya nggak turun. Aku pengacara Prabowo. Jujur aja. Pak Aryo Seno, ya, analisa saudara. Ya, analisa saudara, kira-kira calon-calon PDI yang mana yang kira-kira bakal lolos sebagai pemenang? Kita yakin dan harus optimis bahwa semua ini masih sangat dinamis dan kita bahkan bisa berkompetisi dengan sehat dan harus menang di sebanyak-banyaknya daerah. Target kita yang kita usung, yang kita pasang setidaknya menang di 50% daerah yang kita majukan. Entah itu yang kita majukan kader atau yang kita mengusung. Anda yakin Pramono bisa ngalahkan RK? Saya yakin. Hari ini saya masih yakin. Kenapa? Karena waktu 2 bulan itu dibilang singkat-singkat, dibilang lama juga lama. Kalau tiap hari kita ngobrol begini, Bang. Artinya masyarakat Jakarta ini mulai informasi. Kesempatan untuk melihat rekam jejak politik, kemampuan kedua orang ini, Pak Rano dan Pak Pram, ini masih sangat panjang. Jadi kesempatan kita untuk berkontestasi masih sangat terbuka di Jakarta. Saya melihatnya begini ya, Bang. Kalau model kerja Pram, sebagian di istana, sebagian di lapangan, jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Dari pasangan ini. Karena kan pesannya Pak Jokowi ke Mas Pram itu adalah Anda sanggup nggak keliling di 12 titik di Jakarta setiap hari gitu. Mas Pram katanya menjawab, oh siap, bahkan lebih dari itu saya sanggup. Loh kalau dia di istana gimana kelilingnya? Jadi harus apa? Harus saya pikir cuti. Lebih bagus yang bersangkutan bukan lagi cuti, kan tinggal 1,5 bulan. Menyatakan diri untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri, total untuk masuk ke Jakarta. Oke, sekarang kita tanya dulu kepada lagi macam-macam dan sebagainya gitu loh. Yang mencalonkan RK, Anda yakin RK akan menang melawan Pramono? Kita sangat yakin ya. Kenapa? Dari jauh hari, bahkan ketika waktu itu kita simulasi melawan Anies sekalipun, melawan Ahok sekalipun, kami yakin. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta tuh selalu membutuhkan sosok pemimpin yang fresh, yang baru, ya. Lepas dari beban di masa lalu. Itu kalau kemarin lawannya Anies maupun Ahok. Ditambah lagi sekarang yang dimajukan ya kita tidak meng-underestimate orang lain ya. Saya pikir waktunya terlalu singkat untuk mengejar elektabilitas RK yang sekarang ada di atas sendirian karena kan sepertinya menurut saya sih Mas Anies nggak akan maju ya. Ahok juga nggak akan maju. Kalau Anies maju banyak orang mengatakan RK bakal kalah. Enggak, itu gitu. Makanya yang saya bilang, Pak Hotman, saya ini di Jakarta 2 kali terlibat dalam tim ses yang memenangkan calon gubernur. Waktu Jokowi Ahok, saya tim ses. Waktu Anies dengan Sandiaga Uno, saya tim ses. Di saat itu kita mengalahkan orang yang surveinya lebih baik daripada kami. Oh begitu. Di 2 ini. Apa yang ada di di lapangan adalah masyarakat Jakarta itu terlalu kritis, sangat-sangat kritis terhadap pemimpin-pemimpinnya dan ekspektasi mereka tinggi sekali. Untuk DPR RI saja baru di tahun ini
Di dapil saya Jakarta Timur kita ada incumbent. Ya. Tadinya di 2 pemilu terakhir, ya, bahkan mungkin 3 pemilu terakhir tidak ada satupun incumbent yang bisa melaju di DPR RI. Itu artinya apa? Masyarakat Jakarta itu betul-betul melototin kinerja para wakil-wakilnya. Ya. Kalau dianggap sedikit saja ada ekspektasi yang nggak terpenuhi, mereka akan mencari sosok yang baru. Tapi tolong dijawab tuntas. RK kalau melawan Pramono dibandingkan melawan Anies, analisa saudara lebih berat kalau melawan Anies. Benar nggak itu? Nggak juga ya. Kalau lawan Anies saya katakan tadi, di sini ada fenomena ya David versus Goliath itu di Jakarta ini, gitu loh. David versus Goliath. Ada jadi orang yang dianggap Goliath si Anies. Ya, bukan. Iya, artinya orang yang surveinya tinggi waktu belum itu dan quote and quote disebut incumbent ya, pernah berkuasa atau sedang berkuasa saat itu, kalah gitu loh sama orang yang baru datang. Begitu ya. Kita lihat Pak Fauzi Bowo kalah ya kan ya, lalu Pak Ahok waktu itu kan kurang lebih kan incumbent, kalah gitu. Ya. Jadi memang politik itu benar-benar artinya argumennya Bung Habib ini sangat tepat dipakai oleh PDI Perjuangan sekarang. Yaitu apa? Semuanya. Davidnya kita ya Bang. Davidnya mereka melawan partai yang sangat besar. Jadi menurut Anda ada kemungkinan calon dari PDIP itu adalah David kalau lawan Goliath. Analisa itu Konteksnya bukan itu Pak. Bos-bos, konteksnya rakyat Jakarta ini sangat kritis terhadap orang yang pernah memimpin di situ. Ya. Kalau Ridwan Kamil kan nggak pernah gitu. Tapi ingat bahwa yang mendukung Anies Baswedan di Jakarta itu adalah Gerindra, PKS yang sekarang bersabung dengan mendukung Ridwan Kamil. Nggak, kita jadi bicara kalau sosok. tokohnya mereka lihat bukan itu, tapi kan partainya itu yang berkuasa di Jakarta. Makanya di Jakarta ini, kita gitu, nggak hanya bicara partai, tapi juga bicara sosok, Pak. Pilkada juga demikian. Ya dua-duanya pendatang. Iya. Pendatang Jadi baru. menurut Anda analisa itu bisa membuat Pramono bisa jadi pemenang, begitu? Dengan sendirinya, kalau kita pakai analisa itu ya Pramono yang Analisa David lawan Goliath. bisa terjadi. Aduh, ketemu lagi di hot room lah. Ya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di hot room. Para pemirsa, besok jam 24 malam adalah batas akhir pencalonan kepala daerah. Kita akan bertanya kepada para politisi dan ahli ini, apa kira-kira kejutan besok menurut prediksi saudara? Apakah bakal ada kejutan? Apakah PKB bakal mencalonkan Anies atau apa? Anies atau gimana? Kalau saya melihat kejutannya sudah hari ini ya. Sudah hari ini? Karena terakhirnya hari ini, Ya? Pak Hotman. Karena nggak gampang. Kan besok terakhir. Iya, bukan. Terakhir waktu untuk konsolidasi. Oke. Ya. Untuk membangun komunikasi. Karena nggak gampang juga ya. Ya. Nggak asal bisa nyalon, kita cari calonnya langsung ketemu, nggak gampang Ya juga. mungkin malam ini dipinalkan? Saya rasa ya, kalau saya kan terlibat juga di Partai Gerindra ya. Iya. Nggak gampang cari calon wakil, cari calon kepala daerah dalam waktu yang demikian mepet. Analisa Terlalu berisiko, saudara, ya. bakal tidak ada lagi yang Menurut mencalonkan saya Anies. sudah fix semua. Anies tidak bakal ada yang mencalonkan, termasuk PKB. Menurut saya dan dari data yang saya ketahui ya, tidak akan ada perubahan lagi. Tidak akan ada perubahan. Waduh, Pak Aryo, Ya. apa kira-kira kejutan besok sampai jam 24 malam? Saya rasa kejutan yang paling besar kan di Pilkada Jakarta hari ini, Bang. Yaitu? Pada saat PDI Perjuangan mengumumkan bahwa kita akan mengusung kader sendiri. Dan Oke. namanya adalah Mas Pram dan Pak Rano Karno. Ya. Itu saya rasa kejutan yang orang mengira begini begitu, Ya. tapi ternyata kita konsisten pada isu itu. Ya. Di Jawa Timur juga saya kira kejutannya adalah kejutan yang membahagiakan karena kita akan mengusung kader perempuan. Risma, udah pasti Risma. 90%. Wakilnya Risma. siapa? Wakilnya kita sedang berkomunikasi, kemungkinan Oke. besar karena kultur di Jawa Timur itu nasionalis religius, jadi akan mewakili segmentasi. Tapi itu. Anda nggak melihat terlalu berat dilawan Ibu Kofifa? Masih ada peluang, artinya Oke. Bu Risma sebagai seorang menteri yang belum pernah ya, sebagai politisi, ketua DPP partai, yang belum pernah deklarasi akan maju di Pilkada Jawa Timur,
itu surveinya sangat tinggi Bang, sudah belasan persen. Itu belum declare. Maka efek saat declare, saya yakin betul itu akan menjadi efek yang bisa mengkatalisator beliau. Jadi itu kejutan yang saya rasa nanti juga akan membahagiakan. Tapi prinsipnya di daerah manapun, kita bahagia bahwa kejutan terbesar adalah ada dapat kado dari MK yang mengizinkan partai politik buat mengajukan kader-kadernya, termasuk kami, termasuk partainya Bang Habib, termasuk semuanya. Ini kejutan dan kado terbaik dari MK untuk Republik sekarang dari Indonesia. PDIP, apa menurut Anda penyebab sehingga semua partai berpaling dari Anies? Ya, saya nggak ngerti ya, tetapi itu keputusan partai politik yang lain. Buat kami di PDI Perjuangan, kita tidak pernah berpaling. Pak Anies menjadi satu tokoh yang kita ajak komunikasi, iya. Tetapi kan kita juga punya kader. List kader kami di Jakarta itu jumlahnya cukup banyak, Pak. Yang itu prosesnya panjang, bonding sama masyarakat Jakarta jalan, dan nama-nama itu tentu sudah mengikuti Jadi menurut proses Anda nggak ada lagi kejutan besok-besok? Besok saya rasa tidak ada kejutan yang terlalu mengejutkan, dan kita akan jalan pilkada dengan senang. Terima kasih. Pak Rey, apa kejutan kira-kira menjelang jam 24 malam besok? Ya tentu saja kita nggak tahu Bang. Cuma kan analisa saudara apa? Iya makanya yang penting diingat itu bahwa pilkada pemilu itu kan ajang kompetisi, ajang orang bertarung, ajang orang mau kalah menang gitu. Nah kalau itu ajangnya, setiap kemungkinan bisa terjadi kalau ia merasa. Bisa nggak Anda sebutkan nama yang orang? Nanti aku ke sana dulu Bang. Nanti aku ke sana. Nah itu bisa saja terjadi kalau ia melihat oh pasangan ini nggak cocok nih, kita bongkar lagi yang ke sono dan seterusnya gitu. Makanya yang mengherankan bagi saya kalau orang berpikir masuk ke pilkada itu harus menyatu gitu. Ya gimana pilkada itu dibuat desainnya untuk orang bertarung, bukan orang menyatu gitu ya. Orang berkompetisi gitu, bukan cari pertemanan di situ, cari perbedaan gitu kira-kira gitu. Nah dalam analisa itu kita akan lihat nanti apakah mungkin misalnya Kaisang akan masuk lagi di Solo gitu ya. Apakah benar isu yang berkembang bahwa Anies itu akan didorong lagi oleh PKB bersama dengan Partai Umat, Partai Buruh dan juga partai-partai yang lain yang mungkin juga akan berminat. Besok masih ada kemungkinan itu. Besok itu masih ada kemungkinan gitu ya. Atau jangan-jangan di Banten ada lagi yang berubah. Setelah misalnya Golkar menyatakan dukungan kepada Airin dan Airin itu sudah diangkat 70%. Tentu saja bisa saja partai-partai yang lain ngiler lagi nih ya kan. Jadi masih ada kemungkinan kejutan besar besok. Ibu Titi, gimana? Kejutan apa kira-kira? Ya kalau saya sih ingin mengingatkan lagi publik kita. Jangan lupakan juga pilkada kabupaten kota. Karena di setiap daerah kita selain provinsi juga ada kabupaten kota. Nampaknya tidak terlalu mengangkat ke permukaan. Padahal kabupaten kota itu kan yang paling dekat. Tolonglah, kejutan apa kira-kira? Itu waktu kita udah tinggal 1 menit. Kira-kira bakal apa kejutan besok? Apakah PKB akan mencalonkan Anies? Potensi itu masih ada. Masih ada. Apakah Kaisang akan maju? Dia memenuhi syarat dari sisi usia. Untuk wali kota? Kan usia 25 tahun. Ya, memenuhi syarat. Kemungkinan ada. Kemungkinan itu ada. Apalagi kan isunya ada yang mundur nih. Ada yang mundur, tokoh penting dari Solo mundur tiba-tiba. Betul. Ada apa gitu loh. Nah itu yang kita tunggu. Jawabannya besok. Katanya masalah keluarga. Katanya masalah keluarga. Masalah keluarga demi jabatan. Kan demi jabatan lebih empuk. Iya, kan jadi bangku negara juga empuk. Oh begitu. Jadi apa lagi? Ya, saya tidak bisa menerka, tapi apapun itu jangan lupakan visi misi, program, gagasan, jangan sebar hoax, jangan mau politik uang, dan ternyata kalau pilkadanya kompetitif, orang-orang yang tadi disebut itu punya masa depan yang menjanjikan untuk Pilpres 2029. Waduh, karena memang pilkada adalah sumber rekrutmen yang paling efektif. Jadi pemenang di sini bakal bisa nanti masa depannya untuk Pilpres 2029. Betul sekali. Bang, ada kemungkinan kejutan nih. Yaitu PDI Jabar belum mengumumkan loh. Jawa Barat. PDI Jabar belum mengumumkan ya. Itu besok kita akan umumkan. Waduh, PDI Jabar belum mengumumkan apakah Hotman Paris yang akan diajukan. Masalahnya Hotman tidak pernah tertarik kepada politik. Para pemirsa, besok jangan meninggalkan televisi Anda. Nontonlah kejutan pilkada sampai jam 24 batas pendaftaran. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya di Metro TV, karena satu-satunya hostnya yang ahli hukum hanya Hotman Paris. Ya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Yang ada. Metro TV.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.